Sebagai kota tujuan wisata, Yogyakarta memiliki banyak sekali panganan khas yang dapat dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan yang sedang berkunjung. Nah gengs, Justin lagi ada di Jalan Malioboro, Jogja. And I'm on a mission. Justin pengen cari makanan khas Jogja yang bisa dijadikan oleh-oleh. Yang pastinya harus enak, geng. So let's go hunting. Wah, kebetulan geng ada beca nih. Pak, saya mau nanya dong, Pak. Kalau makanan khas Jogja yang enak tapi bisa dijadikan oleh-oleh juga, itu apa, Pak? Bakpia patoknya. Bakpia patok. Wah, gengs, itu terkenal banget, geng. Kita harus cobain. Ayo, Pak, kesana, Pak. Di sini nih geng, tempat pembuatan bakpia yang eksis abis. Dari dulu yang paling banyak diminati adalah bakpia rasa kacang hijau geng. Pokoknya udah identik banget ya, bakpia isi kacang hijau. Saking hitsnya geng, para pecinta bakpia biasanya langsung membeli bakpia eksis habis ini dari pabriknya. Gimana kalau kita langsung menuju proses pembuatannya? Let's go! Nah, gengsis, Justin lagi ngumpulin kayu bakar untuk musim dingin. Ya kali Indonesia ada musim dingin, geng. Ini aja keringetan banget nih. Nah, gengsis, ini semua adalah kayu bakar yang nantinya akan digunakan untuk mengukus kacang hijau yang akan menjadi isi dari bakpia. Ambil cek. Gengsis, ini dia. Kacang hijau yang dikukus dalam boiler berukuran besar dan ditutup bagian atasnya selama 1,5 jam sampai lembut. Kacang hijau yang dikukus ini sebelumnya telah digiling dengan mesin pemecah biji supaya mudah terlepas dari kulit dan kemudian dicuci dan direndam dengan air bersih. Oh iya gengsis, kacang hijau yang dipakai adalah kacang hijau berkualitas baik. Kacang hijau merupakan sumber mineral, mengandung serat yang tinggi, sumber vitamin C, dan kaya protein. Alright! Proses pengukusan ini menggunakan kayu bakar yang menghasilkan uap panas yang dialirkan lewat pipa yang mengalir. Jangan lupa diaduk supaya matangnya merata. Mantap! Kacang hijau yang telah dikukus tadi digiling dalam mesin sampai halus supaya teksturnya lembut. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Masukkan kacang hijau ke dalam mixer berukuran besar yang berisi minyak sayur, kemudian aduk sampai halus. Selanjutnya, tambahkan kembali gula pasir ke dalam adonan mixer sampai tercampur rata. Alright! Setelah adonan kalis, keluarkan dari mixer, angkut, dan siap menjadi isian bakpia. Gengsis, kalau yang ini kulit bakpianya geng. Adonan yang terbuat dari tepung terigu dan air yang diaduk ini akan dipres ke dalam mesin roll supaya lebih kenyal dan halus. Hasilnya akan terbentuk adonan setebal 3 cm. Sekarang saatnya diisi geng. Pisahkan adonan secukupnya. Ambil isian dan kulit yang telah dipipikan. Isi bagian tengah adonan. Lakukan dengan teliti supaya kulitnya tertutup rapat dan tidak pecah. Gengsis, ini dia tempat memanggang bakpianya. Nah gengsis, Justin bukan lagi mau bikin pizza geng, tapi kita lagi manggang bakpia. Well geng, walaupun zaman sekarang udah modern banget, cara memanggang tradisional ini tetap dipertahankan untuk mempertahankan rasanya tetap eksis.
Cara memanggang bapia ini cukup unik, geng. Menggunakan arang dari kayu yang diyakini dapat mempertahankan cita rasa bapia. Proses ini dilakukan 10 menit. Bapia dibolak-balik supaya matang kedua bagian sisinya. Jangan sampai gosong ya. Saatnya di-packing di dalam dus yang berisi 15 atau 20 bapia. Satu dus dijual dengan harga 30 sampai 40 ribu rupiah. Setiap harinya, pabrik bapia ini memproduksi 400 sampai 500 dus bapia isi kacang hijau. Great! Mengapa bapia patok menggunakan merek angka yang berbeda-beda? Usut punya usut, geng. Pemberian merek bapia berasal dari nomor rumah si pembuat bapia di Jalan Patok ini. Seperti jika dibuat di rumah nomor 25, maka nama merek bapianya adalah Bapia 25. Resep bapia khas Jogja ini awalnya dibawa oleh Kwik Sun Kwok pada tahun 1940-an. Kwik lalu menyewa tanah milik warga setempat yang bernama Niti Gurnito di Kampung Suryo Wijayan, Kecamatan Mantri Jeron, Yogyakarta. Ternyata, bapia buatan Kwik ini disukai masyarakat dan usahanya pun terus berkembang hingga sekarang. Beberapa waktu lalu digelar kirap gunungan bapia atau peringatan Bapia Day 2015 yang diikuti ribuan warga dengan menempuh rute dari kantor kelurahan, Ngampilan, dan berakhir di kawasan Jalan Patok. Acara ini diakhiri dengan brebegan atau berebut gunungan bapia sebanyak 4 kuintal. Seru, gengs! Bapia emang eksis abis! Geksis, kini bapia Jogja yang populer ini terus mengalami inovasi dan memunculkan varian rasa yang baru yang tak kalah menggiurkan. Mulai dari rasa pisang keju, coklat, cappuccino, blueberry cheese, mangga, durian, dan nanas. Wih, banyak banget ya, geng! Semua isian ini diolah secara alami tanpa bahan pengawet. Jadi soal rasa, so pasti cihuy. Gengsis, di gerai penjualan ini, kita dapat melihat proses pembuatan bapianya secara langsung. Let's go! Lebarkan adonan, isi bagian tengah, tutup kembali bagian atas hingga berbentuk bulat. Susun di atas loyang datar supaya tampilan lebih chic, beri topping di atasnya sesuai cita rasa. Nah, kalau bagi pecinta rasa pedas, tak perlu khawatir, geng. Ada bapia rasa tuna pedas dan ayam geprek, plus kentang yang super lezat. Kalau bapia rasa pedas, di oven dulu, geng, sebelum diberi topping di atasnya. Oven bapia pada suhu 200 derajat selama 40 menit. Alright! Ini dia, geng, bapia yang baru matang. Biar semakin mantap, tambahkan saus dan mayones untuk rasa tuna pedas. Atau mayones dan daging ayam crispy untuk rasa ayam geprek. Yummy! Kelezatan bapia ini akan terasa sejak gigitan pertama sampai lumer di mulut. Perpaduan antara isian dari bahan berkualitas tinggi dan kulit tipis renyah khas bapia akan membuat kita ingin mengunyah terus. Geksis, berikut beberapa fakta mengenai bapia. Check this out.
Bakpia itu adalah simbol toleransi dikatakan. Mengapa toleransi? Karena sebetulnya bakpia itu tadi, itu adalah makanan kelompok minoritas yang dibuat dengan bahan yang merupakan pantangan kaum mayoritas. Bapia atau toluk pia berasal dari dialek Hokkien, geng, yang secara umum berarti roti atau kue bersih daging. Kalau di Indonesia, toluk pia sama dengan bakpao. Jadi, kata bakpia adalah adopsi dari makanan khas Cina yang kemudian dikembangkan di Indonesia, yaitu kue berisi kacang, keju, coklat, dan lain sebagainya.